kita, entah orang biasakah kita, entah yang muda ataupun yang tua, yang sakit ataupun yang sehat, semuanya ketika datang ajal terhadap dirinya, maka ajal itu tidak akan dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Jangan dikira ustadz yang mati, ustadz yang mati. Belakangan. Ada orang yang sehat mati, ada orang yang dengerin ceramah sambil ngerokok mati juga. Sambil makan kurang mati. Di luar ngantuk. Sambil makan mati juga ada. Artinya mati itu bukan daftar urut, mati itu daftar cabut. Setiap diri kita pasti melalui pintu, pasti yang namanya pintu kematian itu. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu sendiri. Dengan apa? Wa'mal solihan. Karena apa? Jangan dikira orang yang sudah meninggal dunia itu mereka nggak pengen hidup lagi. Mereka pengen hidup lagi, Bu. Kalau mereka bisa ngomong dan kita bisa dengar, kita dengar. Tapi Allah tidak memperdengarkan itu. Ruh mereka mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah untuk apa? Hidup kembali. Diberikan waktu sebentar saja. Untuk apa? Wa'mal solihan. Untuk hidup kembali, untuk beramal soleh. Oleh sebab itu mari introspeksi buat diri kita sendiri. Selagi Allah memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita wa'mal solihan, beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin untuk bekal diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal amal soleh itulah sebaik-baik bekal untuk diri kita menghadap Allah. Kalau kita mati tidak membawa bekal, nekat banget itu. Nekat. Oleh sebab itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan sehat kepada kita. Mari kita senantiasa beramal soleh dalam kehidupan ini sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal dunia itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu yang mereka berada dalam kubur itu laksana mereka dalam keadaan tenggelam di lautan. Bagaimana merasakan tenggelam di lautan? Makanya ada yang pernah tenggelam. Susah. Yang diharapkan apa? Yang tanzilu dakwatan, kata Nabi. Yang tanzilu dakwatan, yang diharapkan doa. Doa dari siapa? Yang masih hidup. Au min akhihi, au min abihi, au min sodiqilah. Dari bapaknya kalau dia meninggal, anaknya kalau bapaknya masih hidup, dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, awaladun sholih yad'ula, dari anak yang telah yang melakukan atau yang ditinggal menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan orang tua yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha yang nantinya akan mendoakan kita ketika kita menghadap Allah, yang ketika kita terbujur kaku, anak akan menyolatkan kita, anak akan mendoakan kita, membacakan doa, membacakan yasin dan tahlil untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini adalah itibar buat diri kita bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kapan dan di mana itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita malam hari ini kita bisa kumpul, bisa bersilaturahim, bisa mendoakan almarhumah. Yang kita harapkan, kita mohon kepada Allah, almarhumah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilapangkan kuburnya. Itu yang kita harapkan, doa dari kita semua. Oleh sebab itu, malam hari ini penting bagi kita untuk introspeksi diri kita masing-masing, untuk diri kita mempersiapkan sebelum datang ajal terhadap diri kita. Karena nanti di kuburan itu sempit, di kuburan itu gelap. Gak ada yang namanya kuburan itu terang. Yang akan menerangi hanya amal ibadah, yang akan memberikan keleluasaan hanya amal ibadah. Sedekah yang kita lakukan ketika kita masih hidup
itu akan lebih baik, akan lebih berlipat ganda di hadapan Allah ketimbang kita sudah meninggal dunia. Makanya sebab itu ketika kita memiliki apapun yang kita bisa sedekahkan, kita berbagilah kepada orang lain. Kalau kita sudah meninggal dunia akan lebih baik lagi apa yang dimiliki oleh almarhumah, sedekahkan saja, buat apa disimpan-simpan. Ini kan kadang-kadang, wah sayang Pak, untuk kenang-kenangan, nggak ada gunanya kenang-kenangan. Justru disedekahkan itu akan membahagiakan almarhumah. Makanya ibu-ibu nanti kalau mau berpesan, pesanlah sama anaknya, pesanlah pada keluarganya, pada ustadznya. Yang punya sarung bagus, kasih ustadznya aja, nanti ada sarung meninggal loh. Umpamanya, atau kasih Pak Haji Ibnu aja nggak apa-apa, biar sedekah, biar dipakai untuk ibadah. Daripada disimpan buat apa? Iya. Lebih baik disedekahkan untuk menyenangkan hati orang lain, maka akan bernilai pahala di hadapan Allah yang pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan apa yang kita miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah, apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah, mendoakan almarhumah. Kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, doa kita semua, keluarganya yang telah ditinggalkan senantiasa mampu sabar bisobri wasolah, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dan sabar atas ujian Allah. Karena orang yang sabar akan senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa mastaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa salatan wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahum muradatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum ghufratan min khufarin niran wa nafususan ila ruhi Emilza Lovita binti Haji Helmi Yunus bi barakatillah wa bi ridhaillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر به أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم حون علينا في شكرة الموت بجاه القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونخصصا أهل المصيبة بالصبر يا الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعوذ على هذه يا جماعة تأزية بالدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم اللهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم